Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat. Berjumpa kembali dengan PT Financial Jangka. Kali ini saya akan memberikan video mengenai peluang trading XAU USD atau local London di hari ini, hari Senin, tanggal 6 Juli 2020. Baik, Bapak Ibu sekalian, rekan trader sekalian, kali ini saya cobakan merekomendasikan peluang trading yang terjadi hari ini untuk harian pada XAU USD. Kita lihat terjadinya beberapa range ataupun pergerakan kali ini sedang bergerak di kisaran bid ask kita lihat 1776 ya. Dengan high terbentuk saat ini untuk sementara waktu di 1777.27 dan low-nya di 1769.78. Kita lihat di sini bahwa pergerakan untuk awal pekan kali ini emas tengah bergerak mendekati area level tertingginya pada dalam 8 tahun terakhir, dan kemungkinan besar area 1800 itu sedang mengalami testing area. Kita lihat beberapa peluang yang terjadi, kita lihat dalam beberapa hari terakhir itu selalu flat ataupun gagal, tapi kadang kembali diujinya kembali. Kita lihat beberapa hari terakhir 1, 2, 3 ya. Di sini sempat terjadi breakout di tanggal 1 ya, tanggal 1 itu tepatnya di hari Rabu pekan lalu itu sempat terbentuk high di 1788.96 di area ini. Dan kemungkinan pada hari ini awal pekan kita lihat data ekonomi Amerika nanti malam diprediksi cukup baik, yaitu di angka ISM manufaktur. Kita lihat sektor manufaktur Amerika itu diprediksi mengalami kenaikan, yaitu dari 45 menjadi 50. Nah, bila mana ini kembali dirilis cukup baik, tidak menutup kemungkinan dolar mengalami penguatan. Dan imbasnya seperti apa? Imbasnya data membaik, dolar menguat, otomatis pair atau mata uang terhadap dolar yang mengalami pelemahan, dan imbasnya emas juga ikut mengalami pelemahan. Dan apakah itu data dapat membantu penguatan dolar atau malah menunjukkan sentimen membaiknya ekonomi dan kembali minat resiko terhadap investor terhadap memburu aset-aset berisiko seperti mata uang beryield tinggi maupun ekuitas itu akan kembali diburu. Dan impact-nya apa? Emas sendiri mungkin akan coba direhat atau dilepas, dan kemungkinan itu akan membuat emas sendiri mengalami keredupan, dan artian ada peluang untuk koreksi. Dan kita lihat ulas pergerakan kali ini, saya menggunakan beberapa parameter indikator, yaitu adanya moving average 13 dan 26 serta 100. Kita lihat di sini. Lalu juga parabolic SAR, kita lihat posisi untuk time frame kali ini saya bikin yang daily ya. Daily-nya kita lihat sudah menunjukkan area batas yang sedang diuji 1781.73, area closing di tanggal 30 bulan 6. Lalu di sini ada open di tanggal 1 bulan 7. Tapi ada beberapa tail ataupun level penguatan di 1785 di tanggal 30 dan 1788 tanggal satunya. Tapi di satu sisi kita melihat candlestick sendiri ini gagal untuk menembus artian testing area 13, MA13. Kita lihat MA13 sendiri ini sedang ditesting tapi dia flat dan artian gagal. Bila mana terjadi konfirmasi penembusan 1763 hari ini dan closing di bawah 1763, kemungkinan peluang untuk koreksi jangka pendek itu akan membuat emas sendiri bergerak kembali ke 1750. Karena apa? Karena bila dia tembus area ini, tidak menutup kemungkinan ini akan menjadi cikal bakal awal terjadinya koreksi jangka pendek, karena otomatis parabolik ini yang tadi sempat ada di bawah ini akan bergerak di area atas candlestick, dan peluang koreksi yang terjadi adalah mengejar 1741, yaitu di area 26 MA-nya. Nah, mungkin ini akan terjadi bila mana terjadi closing di bawah 1763.73 pada sesi harian di emas. Kita lihat beberapa parameter indikator lainnya, yaitu stokastik yang berada di cenderung bergerak melemah tapi kemudian melandai, dan di sini ada peluang untuk kembali golden cross artinya bergerak ke atas. Dan MACD-nya sendiri ini berada di area masih di area zona positif, di mana histogramnya sendiri itu bergerak dalam
3 sesi terakhir itu bergerak datar. Nah, kemungkinan besar market saat ini masih cenderung untuk bergerak testing high di ke 1781 ataupun testing high yang terjadi pada 1788. Waspadai ya, perlu dicermati kalau dia closing di atas 788 maka kita harus melihat bahwa rentang yang terjadi pada weekly kita lihat masih cenderung bergerak naik, kita lihat secara mingguannya, dan monthly-nya kita lihat benar-benar terjadi pada bulan 11 tanggal 1 itu di 2011 terjadi beberapa kali testing di area 1781, dan mungkin disinilah cikal bakal perubahan tren yang terjadi pada emas itu sendiri. Bila mana dia berhasil closing di 1781 di atas 1781 ataupun 1788 high yang kemarin, kemungkinan itu akan membentuk range baru emas sendiri untuk bergerak di area 1800 ataupun bisa mencoba testing kembali ke area 1900-nya. Nah, ini yang kita lihat bila secara monthly-nya itu masih cenderung tertahan di area psikologis 1781. Oke, kita lihat dari sisi harian, kita lihat testing harian, saya melihat bahwa peluang 1780-an itu masih akan kembali terjadi. Gimana dengan H4-nya? Oke, kita lihat H4 sendiri, peluang dari MACD cenderung bergerak flat di sini. MACD dalam artian, moving average, kita lihat bergerak flat di sini. Sudah breakout, sedangkan 5 parabolik sudah muncul di bawah, dan kita lihat ini bila mana terjadi crossing MA-nya sendiri, kemungkinan besar dia akan cenderung bergerak rally. Dalam artian rally dalam jangka pendek adalah testing kembali ke 1780-an-nya. MA kita lihat MACD bergerak datar di area positif, masih kecil histogramnya, tapi di satu sisi stokastiknya sendiri sudah terjadi crossing up di zona pertengahan, yaitu 50%-nya, dan kemungkinan saya menilai peluang trading hari ini adalah buy. Ya, dengan melihat H4, pola H4 didukung H4 ditambah D1-nya sendiri untuk hariannya masih bergerak untuk menguat. Nah, di sini yang saya tandai atas adalah area yang perlu diperhatikan adalah 178170, lalu area atasnya kembali kemungkinan kita bisa melihat tarik adalah beberapa testing yang terjadi pada monthly ya di sini. Itu bisa terjadi di 1795 dan area 1800. Dan untuk peluang hari ini saya memberikan range ataupun perdagangan hari ini ada di 17. Kita lihat high yang terjadi di hari ini ada masih 1777 dan low-nya 1769. Saya menilai bahwa range untuk pergerakan hari ini itu berada di kisaran untuk area bawahnya ada di area ya, untuk hari ini ada di area 1765, tepatnya di 1765, kisaran 1760 sampai dengan 1790 itu menjadi target range yang terjadi pada pergerakan hari ini ya. Pergerakan hari ini itu berada di 1760 dan 1790. Oke, jadi masih bergerak di kisaran area ini. Nah, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana potensi yang terjadi bila mana terjadi kenaikan sampai dengan 1781 ataupun sampai dengan 17 ataupun bergerak kembali ke bawah ke 1765. Nah, saran saya adalah bila terjadi pergerakan di kisaran 1785 sampai dengan 1789 itu menjadi area zona sell-nya untuk di sini ya, 1785 ini menjadi target area sell pada emas untuk hari ini ya. Lalu selanjutnya kalau untuk area buy-nya sendiri gimana? Area untuk buy-nya sendiri itu berada di kisaran 1765 sampai dengan 1768 kisaran sini ya, 1765 sampai dengan 1768 itu menjadi area buy. Oke, di sini ini menjadi area buy. Jadi di sini Bapak Ibu sekalian bisa melakukan action buy di kisaran di
1765.17 ya. Dengan target TP-nya itu ada di 1770 sampai dengan 1772. Jadi kisaran di area 1765.17 itu menjadi area buy dengan target TP di 1772.06, dan area stop buy artinya buy break untuk peluang hari ini yaitu cukup tipis, dalam artian Bapak Ibu sekalian bisa melakukan di 1779.12 menjadi area buy stopnya dengan target TP-nya di 1781.73 sampai dengan 1785 ya. Perlu dicatat yaitu 1779 di area sini. 1779 itu bisa dilakukan action buy stop 1779, lalu TP-nya di 1781 dan 1785. Dan sebaliknya bila mencapai area 1785 itu bisa dilakukan area buy, area sell 1785 sampai dengan, di kisaran 1785 sampai dengan 1789 bisa untuk dilakukan sell dengan target TP-nya yaitu kembali lagi berada di 1781 ataupun 1777. Nah, itu sebaliknya. Nah, perlu diperhatikan kalau dia closing di sini ya, Bapak Ibu sekalian, kalau dia terjadi closing di bawah MA di sini, ini perlu dicermati nih, tanda X ini 176375 itu perlu dicermati karena bila mana dia bergerak closing di bawah area itu, maka itu akan membuka peluang penurunan emas sendiri itu dalam jangka pendek. Di bawah 1763 ya. 1763 ini perlu dicermati di sini. Itu karena dia akan coba crossing mendekati area sini 1741. Tapi perlu dicermati juga nilai pivot dari antara pertengahan MA13 dan MA26 kita jumlahkan 1763 MA13 ditambah 1741 MA26-nya kita jumlahkan menjadi 3504 dibagi 2, berarti target koreksi bila mana terjadi penembusan bawah 1763 maka target terdekat adalah di 1752. Oke, di sini. Ini yang menjadi next targetnya ataupun area pivot nilai tengah dari MA13 dan MA26. Ini 13 dan MA26 targetnya ada di 1752. Baik. Jadi di sini peluang masih buy, tapi perlu dicermati beberapa area yang perlu diperhatikan. Satu sisi bila mana dia closing di atas 1795.2 ya, ini yang perlu Bapak Ibu sekalian perhatikan bahwa kalau dia closing di atas 1790 ini memberi peluang arah bahwa emas sendiri akan memenuhi targetnya dia untuk bergerak di 1800 sampai dengan 1812 nantinya. Ini bisa dilihat dari apa yang ada sini. Saya gunakan ya, saya tampilkan di sini. Oke. Nah, ini dia. Saya perhatikan di sini adalah 17.8 12.50. Saya gunakan Murray di sini, Murray Med ada target kalau breakout dia di 18125.50. Demikian peluang trading emas di sesi hari ini. Hari ini yaitu hari Senin tanggal 6 Juli 2020. Jadi peluang adalah buy dan mungkin bisa didengarkan video ini ataupun dicermati juga rilisan ataupun prediksi kali ini. Ini bersifat prediksi. Semua adalah keputusan ada di Bapak Ibu sekalian ya. Disclaimer on untuk semuanya. Perhatikan itu semua. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih kurangnya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.